Mari kita belajar bahasa Jepang. Nah, materi kita kali ini adalah membahas apa fungsi partikel wa, partikel no, dan partikel ni. Kita jelasin secara singkat ya guys ya. Partikel wa itu fungsinya untuk memberikan penekanan pada subjek yang disebutkan. Sedangkan partikel no itu digunakan untuk menghubungkan dua kata benda atau frasa benda. Dan kegunaan partikel ni itu untuk menunjukkan tempat, arah, dan waktu. Pola kalimat yang kali ini kita akan pakai benda ataupun bangunan, dilanjut partikel wa, tempat, dilanjut partikel no, posisi, dilanjut partikel ni, dan arimas. Benda atau bangunan itu nanti dipakai partikel wa ya guys ya. Jadi untuk penekanan pada subjek yang disebutkan. Terus partikel no menghubungkan dua kata benda atau frasa benda, nanti tempat baru partikel no. Habis itu posisi dilanjut partikel ni. Partikel ni untuk menunjukkan tempat, arah, dan waktu. Dah, habis itu dilanjut arimas. Contoh kalimatnya, gunting ada di dalam laci. Kita pakai pola kalimat ini ya guys ya. Benda, bangunan, partikel wa, tempat, partikel no, posisi, partikel ni, arimas. Nah, benda atau bangunannya apa sih? Gunting ada di dalam laci. Ya benar, bendanya berarti gunting. Gunting kita tulis dulu. Sami. Habis itu partikel wa, sami wa. Habis itu tempat. Tempatnya mana? Gunting ada di dalam laci. Jadi tempatnya itu laci. Laci itu hikidashi. Kita tulis hikidashi. Habis itu partikel no. Hikidashi no. Nah, habis itu posisi. Posisi gunting ada di dalam laci. Posisi itu pasti dalam ya guys ya. Dalam itu naka. Jadi hikidashi no naka. Terus lanjut partikel ni. Naka ni. Nah, tinggal ada kita pakai arimas dikarenakan benda atau bangunan, dikarenakan ini adalah benda tidak hidup. Tapi kalau bendanya hidup kita pakainya imas. Jadi kalau bendanya tidak hidup itu kita pakainya arimas. Jadi nakani arimas. Gunting ada di dalam laci. Sami wa hikidashi no nakani arimas. Gunting sebagai benda atau bangunan, dilanjut partikel wa. Terus tempatnya mana? Laci. Laci ditulis hikidashi, terus dilanjut partikel no. Posisinya mana? Ya benar, dalam. Jadi lanjut naka ni. Terus ada yang kita pakai itu pakai arimas. Sami wa hikidashi no naka ni arimas. Gitu coy. Nah, contoh yang kedua, A dan B. A, tas ada di mana? Tanda tanya. Terus dilanjut dijawab. B, ada di atas meja tulis. Nah, mari kita rangkai dengan pola kalimat yang ini ya guys ya. Tas ada di mana? Kita jadi lihat benda atau bangunannya apa dulu? Ya bener, tas. Tas taruh depan. Kapan? Terus dilanjut partikel wa, kapan wa. Ini yang paling sering salah ya guys ya. Habis kapan wa, tas ada di mana? Tanda tanya. Habis itu kita lihat dulu partikel di pola kalimat ini yang tidak dipakai itu apa dulu ya guys ya. Nah, kalau partikel no itu digunakan untuk menghubungkan dua kata benda atau frasa benda. Nah, ini ada dua kata benda nggak sih? Ya benar, tidak ada. Jadi partikel no itu tidak ada. Terus partikel ni ada nggak sih? Untuk menunjukkan tempat, arah, dan waktu. Nah, ini kan menunjukkan tempat. Jadi di mana? Itu termasuk menunjukkan tempat, tapi masih tanda tanya. Jadi partikel ni kita pakai ya guys ya. Jadi kapan wa, terus di mana? Di mana itu apa? Ya benar, doko. Doko. Terus partikel yang kita pakai partikel ni. Partikel ni, kapan wa, doko ni. Terus ada yang kita pakai itu adalah arimas, dikarenakan tas itu benda tidak hidup. Doko ni arimas. Nah, habis arimas apa? Ya benar, ada tanda tanya. Jadi K, arimas K. Terus dijawab ya guys ya. B, ada di atas meja tulis. Nah, ini seperti biasa kita lihat dulu benda atau bangunannya ada di atas meja tulis. Jadi ini benda atau bangunannya itu adalah meja tulis. Meja tulis itu sukue. Sukue.
Habis sukuwe, partikel yang cocok itu apa? Ya bener, partikel no. Lah, kok iso partikel no sih Bang? Ya bener, dikarenakan nang B ini ada di atas meja tulis. Ada dua kata benda, meja tulis dan di atas. Di atas termasuk kata benda, bukan kata sifat. Jadi sukuwe no. Terus di atas itu apa? Ya bener, uwe, terus ada di atas, dia menunjukkan tempat dan arah. Jadi partikel ni ada rimas. Jadi tas ada di mana? Tanda tanya. Kapan Mbak dukuni arimas Kak? Terus dijawab ada di atas meja tulis. Sukueno ueni arimas. Gitu guys cara pakai partikel wa, partikel no dan partikel ni dalam sebuah kalimat. Nah, saya punya satu soal yang wajib kalian jawab ya guys ya. Sama seperti contoh yang tadi ya guys ya. Soalnya A, lem ada di mana? Tanda tanya. Terus dijawab B, ada di dalam laci. Nah, coba kalian jawab di komentar dengan pola kalimat ini ya guys ya.